Ya, kembali lagi di Twins Channel Official, masih di konten politik, wawasan dan gagasan. Masih bersama dengan saya, Bro Kevin, dan masih bersama dengan Pak Stephen Yong. Halo. Nah, kita balik lagi soal kampanye deh ya. Nah, kampanye itu kan berarti lebih ke arah orang yang menjadi calon. Itu kan harus kasih tahu gagasan, kasih tahu apa ya, program segala macam. Tapi kenapa kayaknya lebih mengarah ke hal-hal yang lain? Black campaign ya? Ya, contohnya kayak gitu. Ya, memang sebetulnya sih kadang tanpa disadari seorang calon itu memang lebih gampang itu mencari kelemahan atau kekurangan seseorang. Bukan dia mengutarakan kemampuan dia gitu. Kenapa? Dia kan bisa melihat histori orang ini berpolitik seperti apa. Dicari itu, cari kelemahannya. Nah itu dia justru menyerang lawan politiknya itu, lawan calonnya itu ya dengan black campaign, dengan mungkin histori masa lalunya, masalahnya dia orang ini pernah berbuat kesalahan atau pernah mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Nah itu kamu lihat kan banyak sekali keluar sekarang berita semacam itu. Nah itu memang salah satu strategi orang itu ketika diutarakan hal-hal yang negatifnya. Nah orang itu sekarang nempel. Oh ya, dia ini ternyata calon yang satu ini nih karakternya seperti pemarah misalnya, karakternya seperti ini. Oh dia ini selalu mengutarakan janji-janji waktu kampanye. Nah itu nanti mereka flashback nih. Ketika orang itu sudah menjabat misalnya dulu, apakah janji-janjinya itu dipenuhi? Nah itulah sebetulnya ketika orang itu dia dicalonkan, baik kamu di DPRD, DPR RI, ataupun jadi presiden, wakil presiden, jangan sekali-sekali mengucapkan janji tapi tidak mampu kamu tepati. Nah itu akan menjadi bumerang bagi kamu. Kamu akan ditagih janjinya itu. Tapi bukan gitu. Itu lebih gampang ya? Iya, lebih gampang diucapkan, tapi apakah mampu kita lakukan? Bukankah dari dulu setiap kali pemilu pasti ada anggapan, oh calon ini hanya janji aja? Ya, itu yang paling gampang. Itu, jadi yang paling gampang itu seperti itu. Ya, jadi kita berharap nanti ya, dari ketiga calon kita ini mereka punya gagasan. Nah, mau apa yang mereka lakukan? Kenapa? Kita berkaca dari masa lalu ya, tapi kita harus lebih optimis untuk masa yang akan datang. Iya betul. Betul kan? Karena kan untuk ke depan ya. Iya, politik itu ke depan. Dan kita ini yang agak ya orang bilang selalu berbicara masa lalu. Masa lalu itu ya bagian gitu. Dan masa lalu ada yang baik kita bawa, yang jelek kita tinggal. Jangan masa lalu itu menjadi tradisi kita untuk menyerang lawan politik gitu. Kenapa? Tidak ada satu orang pun ketika dia berpolitik dia sempurna. Banyak sekali masalah. Nah itu ketika nanti terpilih presiden yang baru, kita berharap nih yang menjadi kekurangan, oke, kita perbaiki, kita lengkapi. Jadi penyempurnaan lah gitu. Iya betul. Nah yang jadi problem juga adalah nanti kan pasti ada masa-masa di mana kita akan melihat debat ya. Betul. Nah, kenapa kecenderungannya calon yang satu itu menyampaikan sesuatu nggak berdasarkan fakta dan data, hanya sekedar menyampaikan. Sedangkan yang lain mungkin bawa data dan segala macam. Ya. Nah, itu sebetulnya sih kalau orang pintar itu berdebat dengan data, itu yang benar. Saya pegang data, kamu pegang data. Ayo kita adu data ini mana yang benar. Kecenderungannya selama ini seperti apa? Kecenderungan mungkin pemahaman mereka ataupun tidak menguasai materi debat. Jadi akhirnya nggak nyambung, banyak sekali kan. Tapi itu biasanya akan membuat pemilih itu melihat. Tapi ketika dia menyampaikan satu misalnya menjawab satu pertanyaan dari lawan debatnya. Iya. Dari situ kita melihat orang ini dia punya kapasitas atau tidak, kemampuan dia. Gitu. Dia menganalisa apa yang dia tanya, kira-kira dia mampu nggak? Biasanya kalau dia mampu dia akan menjawab, dan dengan berbagai
alibi dia gitu. Tapi kalau dia hanya sekedar melihat dan dia tidak tahu dan dia tidak mampu, nah itu akan kelihatan sekali. Nah, sebetulnya forum debat itu sangat membantu gitu. Iya, betul. Apakah Nah, cuman saya mau tambahkan sedikit nih. Perlu kita ketahui juga sebetulnya, pemilih daripada pemilu kita ini itu 87% kurang lebih itu pemilih tingkat rasionalitas pendidikannya itu masih rendah. Oke. Saya pernah waktu itu belajar yang di politik hukum ya dengan dosen. Kita bahas itu. Dan dosen itu bilang begini. Kita cerita, kenapa fenomena hari ini politik uang itu sangat luar biasa. Nah, itu yang saya juga pertanyakan itu. selama ini. Nah, dia bilang seperti ini. Karena kebetulan dosen, dia pernah diskusi dengan kita. Dia bilang dia dulu pernah mencalonkan diri untuk mau jadi kepala daerah. Oke. Nah, jadi dia sudah melamar lah istilahnya di satu partai. Jadi dia sudah ikut semua tuh seleksi sampai pada akhirnya dia kalah di apakah dia punya logistik atau tidak. Untuk kapasitas dia sangat mampu. Saya sangat percaya dia sangat mampu. Dia sangat mampu. Dia bilang, oh ya oke, dia punya visi misi ingin membangun satu kabupaten dengan baik. Tapi ketika ada calon lain, seorang pengusaha dengan logistik banyak, akhirnya partai politik itu akan memilih orang yang berlogistik banyak, karena memang politik itu hari ini adalah uang. Kasian kita tidak bisa. Iya, yang saya bilang tadi, kamu untuk mengawal suara kamu di setiap TPS tuh butuh saksi butuh duit. Gak mungkin kamu suruh saksi itu datang nggak kasih dia transport, buat uang makan, nggak mungkin. Itu harus kasih uang makan sama dia, uang saksi. Dia nunggu suara kita dari pagi sampai sore. Masa dia nggak dapat apa-apa? Kan nggak mungkin. Pasti ada. Gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya, aku bilang tadi, ya, dia bercerita. Jadi 80% itu pemilih kita itu pendidikannya tuh SMP ke bawah. Nah itu mereka itu, wah, dia tidak pernah kenal program kamu, dia tidak pernah kenal apa yang kamu sampaikan. Lalu mereka memilih dari mana? Ya, ini yang tadi serangan fajar ujung-ujungnya. Serangan fajar itu seperti apa ya? Mungkin bagi pemirsa yang belum tahu, ini kayak gimana? Iya, serangan fajar itu biasanya bagi-bagi uang. Oke. Nah, itu dari dulu sampai sekarang itu yang terjadi. Nah, semua. Sekarang gini contoh. Salah seorang kan politisi pernah ngomong di DKI itu mau 30 miliar. Seperti itu. 30 miliar untuk jadi anggota DPR RI. Nah, pertanyaan saya, 30 miliar itu ya larinya kemana? Nah, itu yang kita nggak tahu. Ya, sudah pasti. Katanya bisa bonus satu orang itu kasih satu kulkas. Oh. Ya kan? Ya ampun. Ini kita hanya mengutip pembicaraan politisi. Karena memang kita sudah tahu hari itu. Ya kan? Sampai sebegitunya. Memang jadi politik seperti itu ya. Itulah saya bilang kita kembali lagi sebetulnya yang aku bilang sistem sidik jari itu kalau bisa itu sangat membantu. Iya betul. Nah balik lagi ke soal debat ya. Misalnya kan debat itu kan berarti kita menonton calon untuk ini menyampaikan visi misinya. Nah, kan yang tadi yang kita juga sempat bahas barusan kita bahas soal kenapa ada calon yang cenderung cuma sekedar beban dengan kata-kata tapi nggak beban dengan data. Nah, apakah orang akan melihat ini calon kayak yang nggak bermutu? Iya. Jadi ketika kamu debat itu kan ditonton ya mungkin nggak seluruh rakyat, tapi minimal orang melihat kapasitas kamu itu adanya di mana gitu. Iya betul. Kemampuan kamu kan yang ditanya itu kan biasanya kalau ada masalah seperti ini, nah kamu solusinya seperti apa? Nah itulah sebetulnya bisa dilihat dia itu paham nggak paham gitu. Kalau dia ngerti atau nggak ngerti itu dari situ. Iya. Contoh misalnya gini. Kalau di satu daerah misalnya pembangunan itu sampai saat ini misalnya kenapa
sudah sekian tahun nih, kok jalan tuh nggak bagus-bagus. Kita dapat laporan. Nah, pasti seorang calon dia akan tahu, oh ya, ini solusinya seperti apa. Atau dia misalnya, kan sekarang gini, kita contoh lah. Kenapa Pak Jokowi itu selalu turun ke lapangan? Karena sebetulnya yang paling penting hari ini itu, kalau nggak presiden atau DPRD apa semua ya, dia harus turun ke lapangan melihat itu. Jadi dia tahu, oh ya, masalahnya di mana. Kan belum lama ini contoh nih, yang di Lampung kan sempat viral. Berapa lama? Ya, jalannya jelek itu sudah berpuluh-puluh tahun. Masa seorang bupati atau wali kota nggak kenal itu? Kan nggak mungkin. Jangan-jangan tiap hari pun dia lewat di situ. Nah, mungkin dia enggan atau bagaimana kan? Kita nggak tahu. Justru aku bilang, tapi kan masa sih kamu kan sekarang diberi amanah untuk kamu dipilih rakyat untuk jadi gini, pejabat itu ketika kamu dilantik, kamu itu harus minimal membantu menyelesaikan masalah. Membantu, ya betul. Iya dong, mungkin kamu setahun belum bisa, 2 tahun belum, tapi kalau kamu benar-benar concern, saya sangat yakin kamu bisa. Karena anggaran itu sebetulnya ada, cuman bagaimana kamu pemanfaatannya, gitu. Pemanfaatannya, bagaimana kamu mengontrol, semua kan tergantung daripada kamunya, gitu. Betul. Nah, debat itu pun biasanya akan mengarah. Kalau presiden nih, presiden kan skalanya nasional. Iya betul. Skalanya nasional. Nah kan presiden, seperti contoh, kalau Pak Jokowi sekarang, dia lebih mengarahkan pembangunan untuk Indonesia Timur. Karena selama ini kan Jawa sentris. Iya, ada sebutan Jawa sentris kan, karena dia mulai mengarahkan ke sana, ke daerah timur, karena pemerataan itu penting sekali. Ya betul. Pemerataan tuh harus rata, karena Indonesia ini kan Indonesia Raya, bukan Indonesia Jawa kan. Indonesia Raya, seluruh Indonesia. Iya, makanya kenapa sampai sekarang tetap Jawa yang paling bagus, karena Jawa sentris itu. Karena dominan pembangunan tuh di sini, di sana. Contoh dulu, waktu sebelumnya Pak Jokowi, itu bensin di Papua itu mahalnya minta ampun kan? Bukan mahal lagi. Udah bonyok. Ya kan udah pada nangis-nangis itu kalau secara harga. Iya nggak sih? Iya, sekarang satu harga. Iya betul. Nah itu luar biasa aku bilang kan. Negara ini kan baru terlihat istilahnya pembangunan itu berjalan ya selama pemerintahan Pak Jokowi. Iya, tapi betul. Pak Jokowi sebelumnya kan Pak Jokowi ikut debat juga dong sebelumnya. Kan dia kan masih pas calon otomatis dia harus ikut debat dong. Iya. Nah, tapi gini, debat di Indonesia itu dimulai pas pemilu pertama kali yang terbuka, yang kita bahas tahun depan. Betul. Cuman debatnya itu nggak maksimal, karena masih kaku kan baru pertama kan ya. Nah justru itulah saya bilang pemilu kita itu ke depan itu memang harus lebih berkualitas. Ya, debat seperti apabila perlu nanti pun anggota DPRD kita debat, ya dong. Minimal, ya maksudnya tuh kamu tampillah ke depan apa menjadi visi misi kamu, apa yang akan kamu lakukan. Dan perlu disiapkan secara nasional. Kalau yang minimal di depan KPU lah. Cuman karena calonnya terlalu banyak, mungkin itu waktunya yang menjadi masalah. Juga, betul. Ya. Nah, apakah debat ini, setiap kali kita debat, apakah debat ini akan punya manfaat, terutama bagi yang swing voters yang masih ambang? Ya betul. Seperti apa? Ada. Sangat-sangat. Jadi pemilih yang ambang itu hari ini dia melihat, karena dia kan kalau mendengar dan membaca di medsos ini kan dia ya mungkin masih antara percaya dan coba kalau kamu lihat orang survei. Iya. Survei kan pasti ada yang belum menentukan pilihan. Belum menjawab. Misal ada 20%, 15%. Nah, itu potensi suara sebetulnya. Dan ketika debat itulah mereka itu ketika dia melihat, wah saya harus pilih A, saya harus pilih B. Tapi kan ada juga yang akhirnya tetap golput walaupun dia udah misalnya dia swing voters nih. Tapi kemudian dia merasa kayaknya nggak ada yang berkualitas nih, akhirnya dia nggak tetap nggak milih. Nah, seberapa efektifkah menurut Pak Stephen Leong ini debat yang seharusnya? Karena kan selama ini nih ya, contoh 2014 itu debatnya itu lebih ke nyawang pribadi, dan yang tadi kita bilang itu kan nggak benar kan, nggak boleh kan? Nah gimana? Itu kalau nyerang pribadi itu umum lah. Sebentar lagi pun pasti ada.
apalagi 3 calon pasti lebih ada, parah. pasti ada saling serang, itu pasti ada, itu udah umum. Nah iya, Karena apalagi debat seperti ini kan, misalnya debat itu kan yang saya bilang tadi, lebih enak itu mencari kelemahan lawan, black campaign-nya di sana. Oh, kenapa kamu melakukan ini? Nah, cuman ini berbedanya dengan 2019. Karena 2019 itu Pak Jokowi itu incumbent. Kalau ini semua kan istilah pendatang baru. Iya betul. Nah, jadi mungkin yang akan digali oleh para finalis itu, panelis ya, dia akan menggali kedepannya apa yang akan kamu lakukan. Nah, mungkin dari data, oh ya pengangguran kita ini meningkat. Ya betul. Barang-barang ini mahal, kira-kira apa yang akan kamu lakukan secara tidak langsung. Mungkin dari situ baru kita tahu nih langkah-langkah apa yang akan dia lakukan. Nah, itu menjadi bayangan kita untuk menentukan pilihan. Nah, topik debat biasanya akan ke arah mana nih? Ya pembangunan lah, pasti rata-rata pembangunan, masalah kesehatan itu pasti akan menyasar ke sana. Oke deh, terakhir, kalau Pak Stephen Leong diminta membuat satu topik debat di debat nasional, andai kata nih, Pak Stephen mau bikin topik soal apa? Waduh, ini agak berat jawabnya. Satu aja. Kalau aku bilang begini, bagaimana menjadikan Indonesia ini betul-betul saling menghargai satu dengan yang lainnya. Alasannya apa? Kenapa? Karena sekarang hari ini kan, coba Bro Kelvin lihat, banyak sekali hari ini kita sekarang gini. Coba kita lihat, kenapa hari ini masih ada. Sebetulnya kita itu kan kebebasan kita beragama itu dijamin. Betul. Nah, hari ini kenapa masih ada radikalisme? Orang-orang yang mau beribadah masih tetap dihalangi. Oh iya. Nah, jadi ini menjadi suatu sangat esensi sekali untuk dipahami oleh semua calon-calon kita, gitu. Nah, kan kita ini Indonesia ini kan negara Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Pancasila kita ada, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Semua hari ini bertuhan. Betul. Benar kan? Ada sih beberapa yang nggak bertuhan, tapi tetap mayoritas yang bertuhan. Ya, bertuhan lah istilahnya. Iya. Ya dong. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah semua hari ini merasa adil? Enggak. Beradab enggak? Ya enggak. Banyak yang enggak beradab. Ya betul. Ya, persatuan Indonesia. Apakah kita ini bersatu? Ada yang mencabelai sebenarnya. Terus siapa yang bilang kita bersatu hari ini? Coba, gara-gara bola aja ribut, berantem. Betul. Sama-sama supporter. Iya. Kalau saya bilang persatuan Indonesia kita itu semua adanya di luar negeri. Karena kenapa? Kalau kita sama-sama orang Indonesia, kalau satu disakiti, oh kita bisa bersatu di sana. Di luar negeri baru bersatu. Di luar negeri kita ribut. Kacau juga ya. Iya, kan coba lihat, hanya karena masalah kecil aja ribut. Ya, gitu. Menarik sih. Kalau topik itu disampaikan akan menjadi satu hal yang menarik untuk dibahas. Iya, jadi Pancasila kita itu, jangankan kita mau berharap sampai sila kelima, keadilan sosial bagi itu masih jauh. Ya, sila kedua aja mungkin udah nggak ditaatin. Justru baru masuk sila pertama, oke lah, semua bertuhan karena semua agama diakui. Mayoritas, betul. Ya. Nah, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kan belum dari mana kita melihat keadilan, apalagi beradab? Belum wujud nyata. Iya dong. Kenapa? Keadilan itu kan pemerataan. Iya dong. Kesejahteraan pemerataan itu belum sampai. Jadi baru kedua. Iya. Ketiga belum, keempat belum. Nah, sampai kelima. Lebih parah lagi kan? Kalau kita sudah sampai kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi ya mari kita tonton debatnya ya. Semoga semua calon bisa menyampaikan yang bermutu ya. Ya kita berharap lah. Mas Stephen mungkin satu pesan terakhir mungkin. Ya, hari ini kita sebagai pemilih ya. Kita diberi kesempatan nanti untuk melihat debat para calon yang akan tampil. Ya, betul. Kita boleh lihat dan kita punya kesempatan untuk menilai siapa dari mereka yang layak untuk kita pilih. Iya. Karena kita tahu dari situ menggambarkan
apa yang akan mereka kerjakan kalau mereka jadi terpilih. Ya, betul. Saya pikir itu. Ya. Oke, baik. Ya, jangan lupa like, comment, share, subscribe ya untuk video-video kita. Dan terima kasih sudah menyaksikan pembahasan ini. Saya Bro Kevin, tetap di konten kita, konten politik, wawasan dan gagasan di Twins Official Channel. Sampai jumpa.